Dia tahu namaku. Dia bisa masuk ke dalam pos. Dan sekarang, dia mulai memanggilku untuk mendekat. Waktu itu, aku masih berpikir aku bisa mengabaikannya. Tapi, aku salah. Aku masih berdiri di depan pos, menatap ke arah hutan, ke arah dia. Sosok wanita itu masih di sana, di antara pepohonan yang rapat. Diam, tersenyum. Tangannya terangkat pelan, seolah-olah mengajakku untuk mendekat. Aku membeku. Tubuhku langsung tegang. Kakiku terasa seperti ingin melangkah. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Aku menggelang pelan, mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Dan tanpa berkata apapun, aku masuk kembali ke dalam pos, menutup pintu dengan keras. Aku duduk di kursi, mencoba berpikir jernih. Ini nggak normal, tapi tadi malam itu nyata. Dan sekarang, dia muncul lagi di siang hari. Tanganku gemetar. Aku mencoba menyusun logika, tapi semua yang terjadi tidak masuk akal. Lalu tanpa sadar, pikiranku kembali ke satu hal. Senyumnya, bukan karena menyeramkan, tapi karena ada sesuatu di dalam senyum itu yang terasa ditujukan khusus untukku. Sekitar 1 jam aku di dalam pos, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Cahaya matahari membantu. Setidaknya, aku bisa melihat dengan jelas. Tapi rasa tenang itu tidak bertahan lama. Krek. Suara langkah itu muncul lagi. Siang hari. Di luar, aku langsung membeku. Pelan, aku menoleh ke arah jendela. Dan di sana, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada, mengelilingi pos. Seperti tadi malam. Dan pas sadar, aku mulai membuat aturan sendiri di kepalaku. Jangan keluar kalau dia ada di luar. Jangan melihat terlalu lama. Jangan merespon apapun yang dilakukan. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti itu satu-satunya cara untuk bertahan. Siang itu, aku tertidur, entah karena lelah, atau karena pikiranku tidak sanggup lagi menahan semua ini. Dan disitulah semuanya berubah. Aku bermimpi, tapi itu tidak terasa seperti mimpi. Aku berdiri di dalam hutan, sendirian. Kabut tipis menyelimuti sekitar, udara dingin, dan suasana sangat sunyi. Lebih sunyi dari malam. Aku melihat sekeliling, dan perlahan aku sadar, ini bukan hutan yang sama, atau mungkin ini bagian yang lebih dalam, bagian yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Di depan, di antara kabut, aku melihat dia lagi. Wanita itu berdiri, menungguku. Tapi kali ini, dia tidak terlihat menyeramkan seperti sebelumnya. Wajahnya masih tertutup sebagian rambut, tapi tubuhnya lebih jelas, lebih nyata. Dan yang paling aneh, aku tidak merasa takut. Aku mulai berjalan ke arahnya, pelan, langkah demi langkah. Dan semakin dekat, perasaanku berubah. Takut masih ada, tapi bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuatku ingin mendekat lebih jauh. Seperti aku memang seharusnya ada di sini,
bersamanya. Saat jarak kami tinggal beberapa langkah, dia berbicara. Suaranya berbeda, lebih jelas, dan lebih lembut. Akhirnya, kamu datang. Aku berhenti, menatapnya, dan tanpa sadar, aku menjawabnya. Kamu siapa? Dia sedikit memiringkan kepala, seperti berpikir, lalu tersenyum. Aku yang menunggumu. Aku mengerutkan kening, menunggu. Kenapa? Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, dia melangkah lebih dekat. 1 langkah. Dan kali ini, kakinya menyentuh tanah. Normal. Seperti manusia. Perlahan, dia mengangkat dengannya dan mulai menyentuh pipiku. Hangat. Bukan dingin seperti tadi malam. Aku terkejut. Tapi, aku tidak mundur. Aku tidak menolak. Dan itu membuatku sadar sesuatu. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Tiba-tiba, suasana berubah. Kabut mendepal. Udara jadi berat. Dan wajah wanita itu perlahan berubah. Senyumnya masih ada, tapi matanya menjadi kosong, gelap. Dan suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih tidak manusia. Tolong jangan pergi lagi. Aku langsung terbangun. Napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuh. Aku melihat sekitar pos. Namun tidak ada apa-apa. Semua terlihat normal. Tapi pipiku terasa hangat. Aku mulai menyentuhnya. Dan saat itu juga jantungku seperti jatuh. Ada bekas. Seperti ada bekas sentuhan. Aku berdiri perlahan. Pikiranku mulai kacau. Itu cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya nyata? Kenapa ada bekasnya? Aku mulai mundur. Menjauh dari jendela. Menjauh dari pintu. Seolah-olah itu bisa menjauhkan aku dari dia. Dan seperti menjawab pikiranku, suara itu muncul lagi. Dari luar. Pelan. Lembut. Arga. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tidak hilang, malah semakin dekat. Pada akhirnya, aku memberanikan diri melihat keluar. Dan di sana, dia berdiri lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Hanya beberapa meter dari pos. Menatapku. Tersenyum. Tapi kali ini, bukan itu yang membuatku takut. Melainkan apa yang ada di tengahnya. Sebuah benda. Kecil. Dan saat dia mengangkatnya, aku bisa melihat dengan jelas. Itu adalah sebuah kalung. Dan entah kenapa, di dalam kepalaku muncul satu pikiran yang bukan milikku. Itu milikmu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.